Pisces, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian tentang asmara. Ini reading timeless dan general, artinya timeless kapanpun kalian mendapati video ini adalah waktu dan energi yang tepat untuk kalian nonton. General artinya nggak ada nama kalian, nama gue juga nggak ada. Jadi ambil yang sesuai dan lepaskan yang tidak sesuai. Kalau emang nggak sesuai, coba nonton moon sign kalian. Karena itu untuk emosi kita, mencerminkan emosi kita, dan rising atau ascendant sign kalian adalah apa yang akan terwujud secara nyata dan fisik. Ya, untuk relationship, gue saranin nonton yang cewek Venus, yang cowok Mars. Dan kalau kalian udah menikah nontonnya Jupiter Signs. Lalu untuk yang jelas pasti sun sign ya. Sun sign gue Pisces bro, menurut Western Astrology ya. Karena itu adalah soul journey kita ya, perjalanan jiwa kita. Terus untuk North Nodes itu untuk takdir kita, bukan dengan dengan bintang apa nanti kita jadinya, bukan. Tapi takdir di sini North Nodes itu North Node sign itu adalah akan menjadi seperti bintang apa kita, takdir kita nanti gitu ya. Terus apa lagi sih? Udah ya? Udah. Oh ya, kalau kalian pengen tahu tentang karir, gue saranin nontonnya Saturn. Oke, Saturn sign kalian di mana? Di bintang apa? Oke. That's it. Oh ya, untuk kalian yang baru join, asal kalian tahu, karena gue buat juga dengan beda bahasa, jadi untuk memudahkan kalian mencari video yang kalian emang minati versi gue, nyarinya masuk ke channel gue, ke sektor playlist. Karena emang playlist itu gue buat berdasarkan bahasa, tema, dan waktu. Entah itu bulan, minggu, hari, ya, dan berdasarkan temanya apa dan bahasanya apa. Jadi lebih memudahkan kalian. Dan untuk kalian semuanya, makasih yang udah selalu nonton, likes-nya, support-nya, komennya, share-nya, makasih banyak. Dan kalau yang kemarin sempat donasi, makasih banyak, karmanya, good karmanya ya. Kalau kalian mau personal reading atau bahkan ingin minta bantuin baca birth chart kalian atau compatibility dengan pasangan atau cem-ceman kalian, boleh berdasarkan birth chart juga bisa. Bahkan untuk anak-anak kalian ke depannya bagaimana juga bisa. Oke. Kontak gue ada tertulis di box description juga. Dan untuk kalian semua yang nggak tahu birth chart kalian atau nggak punya ya, kalian di situ di box description gue juga ada link dari Just Astrology, tinggal kalian klik, isi data-data kalian, kalian punya. Oke, gratis kok. Atau kalian cari dari sumber lain juga boleh, free natal chart atau free birth chart, sama aja. Nah, langsung aja ya. Pisces, energi lo oke. Calm, peace ya. Karena gue udah dapet oracle card di sini ya, oracle cards di sini yang gue baca nanti setelah tarot. Tapi tema reading kalian dari mystical shaman, kalian dapat circle satu aja cukup. Dan ini juga keren, gitu. Gue yang kayak wolf deh jadinya kan. The circle ini menunjukkan continuum ya, sesuatu yang selalu berkelanjutan, seperti circle of life, selalu berkelanjutan ya, yang artinya adalah kita semuanya satu, we are one, atau enggak oneness, kita sebenarnya satu, kita sebenarnya unified ya, kita united gitu, kita adalah satu ya. Semuanya itu yang membedakan apa sih? Enggak, sebenarnya gitu loh, membedakan itu adalah mind, pikiran kita ya. Karena di dalam rasa kita semua satu, bahasa kita yang membedakan, penampilan kita yang membedakan, tapi saat bicara masalah rasa, kadang gini, kita kasih satu contoh tentang perang, gambar perang, tak gitu.
Yang kita semua rasakan apa? Sedih, hancur, sakit. Ya. We are one. Ya. Sampai binatang-binatang pun juga ngerasa sakit. Semua makhluk hidup pun akan ngerasa sakit. Okay. We are one. Dan karena ini tegak artinya kita diminta untuk stay in our course gitu. Karena apapun yang kita lakukan, apapun yang kita sedang jalankan dalam kehidupan cinta, dalam pekerjaan, apapun itu, kita mungkin tidak sadar betapa besarnya kegunaan fungsi buat sekitar kita, ya. Yang jelas intinya kita udah di jalan yang benar, kita udah pada jalannya kita, stay in the course dan tetap dancing gitu. Bernyanyilah, ya, menarilah, lakukan semuanya dengan joyful gitu maksudnya. Keren kan? Keren. Kalau under the deck ya. Kita dapat Dereto. Bumi dan aksesnya yang berputar. Di sini adalah tools, ya, ini adalah perkakas, alat, ya. Call spirit, untuk memanggil spirit, untuk memanggil roh, ya. Ini kartunya mengajarkan kita untuk berdoa, bagaimana berdoa. Yang artinya kita sebenarnya dengan energi ini kita diminta untuk berdoa kebaikan orang banyak, bahkan bumi ini sendiri, ya, beserta isinya, segala isinya, bukan hanya sekedar untuk diri kita sendiri. Karena kalau kita berdoa untuk banyak, untuk semua, yang terbaik untuk semua, apapun yang kita butuhkan secara personal itu akan terwujud dengan sendirinya. Gitu. Oke. Tarot dulu. Lala. Dan circle ini juga bisa disebut dengan circle, ya, completed, ya, completion. Dan nothing is wasted. Jadi nggak ada yang tersia-sia. Apapun yang kita lakukan, apapun yang sudah menjadi pengalaman kita, itu pasti ada hikmahnya gitu. Yang hilang pasti akan datang dan akan muncul lagi dalam bentuk yang berbeda. Tapi nggak ada yang wasted, nggak ada yang terbuang sia-sia. Apa yang bisa harus tahu di kehidupan asmaranya? Apa yang bisa harus tahu di kehidupan asmaranya? Mungkin bentuknya bisa berbeda, ya. Apapun yang kita sudah kehilangan terus datang lagi gitu. Mungkin bentuknya bisa berbeda. Tapi rasanya sama. Tunggu dulu gitu. Bukan rasanya yang sama. Maksudnya bentuknya berbeda tapi tujuannya sama. Jangan sampai kita ngerasain tragis lagi, ya kan. Apa yang Pisces harus ketahui di dalam kehidupan asmaranya, cintanya. What Pisces, Two of Cups kebalik. What Pisces need to know in their love life. Oh ya, gue bikin tiga ke samping, 3 ke bawah, ya. Past, present, future. Two of Cups yang baru saja lewat. The Devil. Alala. Three of Pentacles. Okay. Yang sekarang, Ace of Swords. The Moon, center reading kalian adalah diri kalian sendiri. Okay. The Magician. Yes. Yang akan datang, Knight of Swords. Seven of Wands.
Tapi The Emperor. Energi secara keseluruhan. Page of Swords. Ulala. Oh iya, Crosswatcher, kalian boleh nonton karena energinya suka ketukar dan mungkin pesannya bermanfaat untuk kalian juga. Oke? Energi secara keseluruhan atau alam bawah sadar kita, Pisces, ada Page of Swords, The Judgment, energinya Scorpio, ya. Kesempatan kedua, The King of Swords, The Wheel of Fortune, Three of Cups, Four of Wands, wow, Justice, Libra, Sagittarius, Knight of Wands, Queen of Pentacles, Capricorn, Ace of Pentacles. Banyak amat. Gue yang ruwet. Terus kartunya gokil banget, saudara. Ini, wow. Jadi gini. Jadi cerita nih. Tapi nggak usah deh. Ya gini. Ini energi kita lagi riset atau Crosswatcher lagi riset tentang kita atau kita tentang Crosswatcher. Whatever ya. Yang jelas ini riset atau curiosity ya, kalian ingin mempelajari, memahami lebih lanjut akan sesuatu atau kondisi. Oke. Bisa juga spying ya melalui medsos. Dan ini adalah energinya Scorpio. Oke. Judgment, mungkin kita setelah menilai siapapun ada yang misjudgment, ada yang salah menilai. Oke, ada yang salah menilai dan ini adalah kesempatan kedua untuk rekonsiliasi atau reuni ya, untuk mengklirkan masalah. Mungkin ada yang komunikasinya rusak, jadi berjarak. Makanya ada King of Swords, energi Aquarius, Gemini atau Libra. Secara personal buat gue ini energinya Aquarius. Oke. Yang adalah buat kalian itu sesuatu yang sudah kelar gitu. Makanya gue tadi bilang ini karena komunikasinya mungkin rusak ya. Jadi sesuatu itu kelar. Ending, berjarak gitu. Dan ya itu karena memang ada komunikasi yang harus dibenarkan, harus ada yang dikelirkan, dan itu tentang karma yang memang sudah seharusnya berakhir. Oke. Jupiter direct tanggal 13 kemarin. Oke, dan kita siap sudah memulai yang baru. Energinya Sagittarius dan kalian sendiri ini. Oke. Reputasi, status, dan karir. Gosip, pihak ketiga. Senang-senang, hanging out, party. Ada yang sesuatu harus dirayakan. Tentang fondasi, tentang rumah, properti. Kalian minta keadilan. Kalian menuntut balance. Dan kalian minta kebebasan dan kemandirian dalam mengeksplor atau mencari tahu apa passion kalian. Queen of Pentacles, energinya Capricorn. Jupiter, Saturn, dan Pluto semua lagi di Capricorn. Buat kalian itu adalah semua di friendship, network, dan harapan-harapan kalian. Oke. Dan Jupiter direct.
Jadi mungkin akan ada peluang di situ, akan ada peluang ya, yang datang dari network kalian sendiri. Itu tentang fondasi, struktur kerja, long term goals. Wow. Mungkin dari seorang Capricorn, ya. Virgo atau Taurus by the way. Peluang baru, akan komitmen baru, kontrak kerja mungkin, sesuatu yang nyata dan baru, entah itu rumah. Kalian pingin emosional kalian balance. Ini energinya Cancer personally, it's all about home and family, tapi ini juga bagaimana kalian kreativitas kalian, bagaimana kalian mengekspresikan diri kalian sendiri, dan apa yang ingin kalian mulai, kreativitas kalian, kondisi yang seperti apa yang kalian ingin bangun. Dan ini juga tentang romance kalian, relationship kalian atau love affairs kalian. Di situ ada sesuatu yang baru, ada peluang untuk cinta yang baru. Mungkin dari Leo. Itu subconscious mind only ya, baru ada dari alam bawah sadar. Banyak banget Cin ceritanya ya kan. Oke, di yang baru saja lewat, mungkin ada yang baru selesai dengan komitmennya kelar, ya, pernikahannya, oke, atau apapun itu yang sudah mengikat kalian sudah berakhir. The devil itself, ya kan, yang bikin kalian merasa toxic, tergantung, terkondisikan, apapun itu ya. Energinya Capricorn. Itulah mungkin ya teman-teman kalian sendiri. Karena dia ada di friendship, sektor friendship kalian. Ya, harapan-harapan dan friendship kalian. Jadi kalau kalian malah mengharapkan sesuatu yang toxic, sadarilah itu gitu kan. Apa benar yang kita mau itu sebenarnya sehat? Apa yang kita inginkan itu, apa yang kita dambakan itu sehat? Yang gue tergila-gila itu sebenarnya bikin gue sampai goblok itu ternyata ya kan. Yang bikin gue sampai sakit pun memang ya ternyata emang nyakitin gitu lah. The devil. Karena dia ada di sektor Capricorn, ada di sektor pertemanan ya, pertemanan, network, jaringan-jaringan kita. Nah, jadi kadang kita memang harus memilih teman kita, dengan siapa kita bergaul, siapa lingkungan kita, siapa yang kita kasih izin masuk dekat dengan energi kita. Itu penting banget, Bob. Penting banget ternyata. Dan gue pun juga baru mengerti ya. Jadi dulu yang namanya gue suka sebel ya sama orang-orang yang suka milih-milih temen, milih-milih ini. Gue juga baru belajar. Ternyata emang gue harus milih. Sehat milih. Jangan sok baik gitu, jangan sok sakti. Kesannya sok sakti kan ya. Kalau kita nggak apa-apa gue main nama itu, ternyata ya kan begitu kena sakitnya milih nggak lo gitu. Gue digituin, kalau gue digitu, milih nggak lo sekarang, yoi cuy, milih kita. Nah, karena yang lebih ternyata yang jahat itu maksudnya bukan jahat sih, energinya ya, energi yang menyakitkan itu namanya energi sih ya. Mana sih yang nggak kelihatan? Siapa sih yang kelihatan? Mana sih yang kelihatan? Nggak ada. Dan memang untuk pada akhirnya memilih energi itu sulitnya gila, karena kita nggak bisa ngeliat berdasarkan penampilan bisa parlente tapi ternyata toxic, Bo, ya kan, buat apa ya nggak? Gue lebih milih gue berteman sama gembel tapi sehat, seriusan ya kan? Dan memang biasanya mereka itu yang gembel-gembel itu, mereka yang apa adanya gitu ya, itu ternyata energinya polos gitu.
nggak ada yang diumpet-umpetin gitu, nggak ada. Karena mereka juga buat apa ngumpetin kan gitu. Orang-orang itu nggak mereka nggak punya, nggak ada tuh yang namanya ngumpet-ngumpetin atau sok jaim gitu, nggak ada. Jadi lebih aman kalau buat tahu nama orang-orang itu gitu, buat gue ya, buat gue. Serah buat kalian. Gue kadang-kadang suka takut sama yang kelihatannya oke gitu. Gue suka takut. Kenapa? Di baliknya itu loh gitu. Di baliknya itu ada apa aja gue nggak tahu deh. Serem. Ya. Terus kita dapat Three of Pentacles ya. Kita cukup bisa membuka diri kita untuk berelaborasi, berkolaborasi. Kita cukup terbuka untuk menerima peluang-peluang, ya nggak? Karena kita tahu kalau kita harus bisa, kalau kita saling terhubungkan, connectedness, ya. Kalau kita saling terhubungkan, jadi memang, atau ini masalah third party ya, pihak ketiga. Dengan adanya the devil dong, ya kan? Komitmen, the devil, pihak ketiga, ya kan? Sakit nggak lo? Sakit. Ditigain, diduain. Jadi mungkin ada yang ditigain. Energi yang sekarang, Ace of Swords, ya. Aha moment, pencerahan, pengetahuan, kebenaran, yang bikin kita melek, jedar gitu, kayak petir, kayak geledek, ya kan? Kadang menyakitkan, tapi itulah kebenaran, ya. Pisces nggak takut sama kebenaran, ya nggak? Center reading kita, the moon, adalah diri kita sendiri, Bo. Ini tentang perasaan yang kita tidak ungkapkan, tentang segala sesuatu yang tersembunyi. Pisces, jagonya. Insting kita paling tinggi, Bo, di antara semua bintang yang lain. Kita bisa baca yang tidak terlihat. Kita cukup mengetahui, cukup bisa merasakan yang tidak terucapkan. Ya nggak? Insting kita tinggi. Dan ini ada masalah dengan rahasia, secrets, ya. Dan kita dapat the magician. Ya. The magician ini energi Gemini atau nggak Virgo. Karena ini sebenarnya energinya Merkuri, tapi Merkuri ada di Libra sekarang. Oke, mungkin kalian berhubungan dengan Gemini, Virgo atau Libra. Oke. Yang mana Libra itu ada di sex and intimacy, merging, dan ini adalah kata-katanya adalah gue sanggup, gue mampu menciptakan apapun yang memang gue pinginin. Jangan jadi manipulator ya. Hati-hati dengan apa yang kita inginkan. For the highest good of all. Jangan pernah kita berpikir hanya untuk diri kita sendiri. Karena ini adalah menyakitkan. The rattle itu adalah alat, istilahnya doa tadi ya, adalah alat. Di saat kita berdoa untuk semuanya, kebaikan semuanya, personal needs akan datang. Tapi hati-hati dalam menggunakan ini karena bisa malah menyakitkan diri kita sendiri, orang lain juga, bahkan orang banyak. Kalau kita tidak mindful, kalau kita tidak fokus dengan niat kita sendiri. Jangan jadi manipulator. Yang akan datang energinya Gemini. North Node sekarang lagi di Gemini, Axis Sagittarius dan Gemini. Artinya North Node di Gemini ini adalah takdir ya yang akan datang, menginformasikan, memberi komunikasi tentang kebenaran.
Gemini buat kalian di tentang foundation, home, family, emotion kita sendiri. Ada komunikasi tentang itu. Kemudian kita dapat Seven of Wands, kita tetap percaya, kita akan berdiri, stand for what our belief is right. Ini kita akan pertahankan apapun yang kita percayai. Kita akan dijaga kok. Lihat gelembung putih, bola putih, bola apa sih namanya ya, gelembung itulah, gelembung putih itu, kita aman kok. Gimana pun orang akan menyerang kita, kita aman. The Emperor, mungkin kalian punya Aries di bercat kalian, atau kalian dealing dengan Aries, atau crosswatcher punya Aries di bercat ya kan. Ini tentang leader akan hidupnya sendiri. Dia akan mengambil tindakan yang memang diperlukan, bahkan mengambil resiko kalau memang itu yang diperlukan. Tapi Mars lagi retrograde, artinya kita diminta tidak asal bertindak, tapi kita bertindak karena Mars dewa perang, ya. Dia gampang marah loh, Bo. Nah, karena retrograde, ya, tindakan-tindakan itu harus lebih selaras dengan apa yang kita rasa. Oke. Dan Aries itu ada di income kita, value, apa yang kita value, prioritas-prioritas kita, dan bahkan materi-materi yang kita punya. Tentang bagaimana etika dalam bekerja, ya. Tapi yang jelas ini adalah juga bagian value, nilai apa dalam relationship yang kalian pegang. Prioritas apa yang buat kalian bergerak dalam relationship, ya, dalam percintaan, ya, dalam relationship, apa yang kalian pegang, prinsip kalian apa gitu. Oke. Kalau ngeliat gini nih ya, ini row pertama ya. Jadi tentang komitmen sudah berakhir dan ada komunikasi dan pencerahan untuk itu, dan ini siap dikomunikasikan. Oke. The Devil, ya. Ternyata yang mengikat itu adalah perasaan yang disembunyikan, yang membuat, karena ini ketakutan sebenarnya. Devil ini adalah rasa takut kita sendiri dalam mengungkapkan perasaan atau emosi, ya, yang sebenarnya kita aman-aman aja dalam menyampaikan itu, perasaan itu, apapun yang kita rasa. Oke. Cuman rasa takut ini dalam menyampaikan ini yang sebenarnya nggak perlu banget gitu loh. Itu sendiri yang bikin kita malah nggak maju-maju. Kita terblok gitu, kita keblok dalam berkreativitas, dalam apapun jadi keblok energi si setan ini kan. Ya sebenarnya nggak ada apa-apa, padahal nggak ada apa-apa, kita aman kok untuk menyampaikannya gitu. Dan di row terakhir, ya, pihak ketiga, The Magician, Mercury, ya, kemampuan kita dalam menciptakan sebuah realitas dan kemampuan kita dalam mengendalikan diri kita sendiri untuk memulai mengambil risiko, bahkan masang target atau goal, kita maunya seperti apa.
Apa yang mesti gue harus klarifikasi? The Emperor ya. Four of Swords, healing, meditasi, merenung. King of Wands, Aries atau Leo. Ace of Cups, peluang untuk cinta yang baru. The Hermit, healing, merenung, meditasi. The Fool, Aries lagi, ambil resiko dan mulai yang baru. Gue mau klarifikasi ini. Seven of Wands, Six of Wands, pengakuan. The Empress, energi Taurus dan Libra. Two of Pentacles, Seven of Cups, energi kita. Ilusi, opsi, pilihan ya. The Chariot, ada yang akan dengan Six of Wands ini ya, ada yang ingin mengakui tentang apapun itu yang dia sembunyikan, yang membuat orang itu keblok sendiri, ingin memulai sesuatu yang baru, yaitu pihak ketiga mungkin ya, ingin memulai sesuatu yang baru, ingin mengkomunikasikan tentang itu semua ya. New condition, new project, new life ya. Dan ini kita lagi menimbang-nimbang. Two of Coins, karena kita punya pilihan, mana yang lebih, mana yang bikin kita senang gitu. Oke. Gue pengen apa sih namanya itu, klarifikasi. The Devil, The Wheel of Fortune, Sagittarius, dan energi kita sendiri. Yang jelas ini energinya Jupiter dan Capricorn. Jupiter lagi di Capricorn. Balik lagi, pertemanan kita itu salah satu dari teman-teman kita yang memang sudah berakhir ya, ikatannya yang mengikat, apapun ketakutannya ya, dia atau kita siap untuk memulai sesuatu yang baru karena itu sudah berakhir, dramanya yang mengikat berakhir, tapi masih dalam jalan buntu karena dia sebenarnya cinta. Ini energi kita sendiri karena ada cinta sebenarnya yang mengikat. Dan entah kalian, entah cross watcher, kalian sama-sama nunggu saat yang tepat atau ombak yang tepat, frekuensi energi yang tepat untuk rekonsiliasi, judgment, ya kan, Rioni, dan party, ya kan? Four of Wands, dia lagi beli waktu, ya kan, energi kita sendiri nih stuck karena dia stuck dan hangin. Apapun yang dia mau mulai baru,
energi kita lagi. Queen of Cups. Aduh. Setelah. Yang jelas ada yang spying. Oke, Oracle card langsung aja ya. Oh ya, gue mau ini dulu deh. Lupa. Ini udah berapa lama sih? Sorry, gue cuma pengen tahu. Oh, udah kelamaan. Ya, Oracle card. Oracle card dari Universe Tarot. Tadinya gue pengen klarifikasi the moon, ya kan, center reading kita sama ini Two of Cups kebalik, tapi ya sutra lah, udah kelamaan. I am the loving energy of the universe. Kita adalah energi cinta dari semesta. Uhui. Pisces gitu loh, the unconditional love, ya kan. Dari mystical wisdom, gue tanya, pelajaran apa yang Pisces harus pelajari di dalam kehidupan asmara kita? Kita dapat the dragon, discover your courage. Hadapi ketakutan kita. Oke, apapun itu ketakutannya, hadapin. Dari Goddess and Guidance, ya, gue tanya, bagaimana semesta akan membantu dan membimbing Pisces di dalam kehidupan asmaranya? Kita dapat Athena, inner wisdom. You know what to do. Trust your inner wisdom and take appropriate action without delay. Athena, entah kalian atau cross watcher ya, inner wisdom, kalian udah punya kebijakan dari dalam diri kalian sendiri dan kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Jadi percayai insting kalian, suara hati kalian, dan ambil action, pertindakan yang memang sesuai tanpa menunda. Dan kita juga dapat Kuan Yin, compassion, release judgments about yourself and others, and focus on the love and light that is within everyone. Lepaskan segala penilaian tentang diri kita sendiri dan orang lain, tapi justru fokus pada cinta dan terang yang ada di setiap orang. Kita satu dalam rasa. Right? Oke, Pisces, semoga berguna ya dan dapatkan kejelasan. Sampai ketemu. Oh ya, kalau emang resonance jangan lupa komen dan like ya. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Dah.